Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menerangkan penerapan dari fungsi statistik, yaitu fungsi count, max, dan juga min. Nah, untuk fungsi count itu biasanya digunakan untuk mencari atau menghitung banyak data dari suatu sel ataupun range. Nah, sedangkan max digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu data ataupun sel. Kemudian, nilai min tadi sudah max, kemudian min itu digunakan untuk mencari nilai minimum dari suatu data juga. Nah, itu dia masing-masing dari fungsi max, min, dan juga count. Nah, untuk itu pada layar ini Ibu sudah menyiapkan sebuah tabel, yaitu tabel tentang daftar nilai siswa kelas 72. Nah, yang mana di bawah ini ada menghitung keterangannya jumlah, kemudian nilai maksimum, nilai minimum, kemudian ada rata-rata. Satu lagi yang kurang yaitu adalah banyak data. Nah, karena kita akan menerapkan fungsi count, tentu kita harus membuat di sana banyak data. Oke. Samakan dengan yang teks di atasnya. Oke. Nah, jadi sudah ada di sini beberapa yang harus kita isi atau yang harus kita cari nilainya. Yaitu ada rata-rata, jumlah, nilai maksimum, nilai minimum, dan juga banyak data. Nah, kalau rata-rata dan jumlah data itu sudah pernah Ibu berikan videonya pada video sebelumnya. Kalau untuk rata-rata kita gunakan fungsi average, kalau jumlah kita gunakan fungsi sum. Itu dia. Kalau rata-rata kita gunakan fungsi average, kalau jumlah yaitu fungsi sum. Nah, kita ingatkan lagi bagaimana cara menggunakan fungsi dari rata-rata. Tetap gunakan sama dengan. Untuk semua rumus yang kita gunakan selalu awali dengan sama dengan. Buka sama dengan, kemudian kita gunakan fungsi yang ingin kita pakai, yaitu fungsi average. Kemudian buka kurung, ambil selnya, klik sel tersebut, kemudian ditarik ke kanan. Kenapa sel C4 sampai E4 yang kita ambil? Karena kita ingin mencari nilai rata-rata yang ada pada sel C4 sampai dengan E4. Artinya C4, D4, dan E4 itu kita cari nilai rata-ratanya. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, inilah nilai rata-rata dari semua kelompok nilai Mirawati. Nah, ini baru nilai Mirawati. Kalau kita ingin mencari nilai rata-rata dari Jessica juga sama seperti itu. Sama dengan average, buka kurung, klik C5, kemudian tarik ke kanan, lepaskan, tutup kurung. Bentar. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita akan mencobakan lagi penggunaan sum. Nah, coba lihat ya. Kalau di sini, kalau di rata-rata, ini kita mencari selnya atau datanya dari kiri ke kanan. Artinya dari baris 4 ini. Nih, dari sini sampai sini. Kalau rata-ratanya di sebelah kanan. Artinya kita mencari nilai rata-rata dari Mirawati. Sedangkan kalau jumlahnya di bawah, itu artinya kita mencari jumlah dari total nilai tugas. Nah, berarti data yang ada pada total nilai tugas itu dijumlahkan semuanya. Artinya, sel yang kita gunakan adalah sel yang ada pada C4, kemudian sampai dengan C13. Nah, itu dia. Berarti bukan dari kiri ke kanan lagi ya, dari kiri ke kanan, tetapi dari atas ke bawah. Kenapa? Karena nilai jumlah yang ingin kita cari adalah jumlah dari total nilai tugas PR ini. Nah, kalau kita kesebelahkan dia, artinya kita mencari nilai jumlah dari nilai UH ini. Udah paham ya?
Kalau dia di bawah artinya kita mencari nilai yang ada di atas. Tapi kalau dia di samping berarti kita mencari nilai yang ada di sampingnya, sebelah kiri ke kanan. Itu dia. Nah, kita contohkan lagi. Ketik sama dengan, kemudian ambil fungsi yang kita gunakan. Untuk menjumlahkan data kita gunakan fungsi sum. Buka kurung, kemudian ambil selnya. Sel C4 ditarik ke bawah sampai C13. Lepaskan tarikannya, kemudian klik, kemudian tutup kurung. Nah, ini dia. Kalau kita lihat tadi fungsi average juga sama penulisan rumusnya, perbedaannya hanya pada fungsi yang digunakan. Kalau rata-rata, yang ini, sum ini diganti dengan average. Ya. Hanya perbedaan pada penggunaan fungsi saja. Kalau selebihnya itu sama. Nah, kalau sudah selesai kemudian kita klik enter. Nah, jadi inilah hasil jumlahan dari seluruh total nilai yang ada pada kelas 72. Total nilai tugas. Kemudian bagaimana caranya untuk mencari nilai UH? Mencari total dari jumlah nilai UH. Sama dengan kita ketik sum, buka kurung. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita ambil sel yang dari atas sampai ke bawah. Kemudian tutup kurung dan enter. Begitu juga seterusnya. Ini juga dicari, kemudian yang rata-rata ini juga kita mencari jumlah dari nilai rata-rata keseluruhan ini. Berarti kita gunakan sama dengan tetap sum. Nah, kemudian buka kurung, tarik selnya sampai ke bawah. Tutup kurung, enter. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk kepada mencari nilai maksimum, nilai minimum, serta banyak data. Nah, tadi sudah Ibu bahas sedikit di awal tadi. Untuk mencari nilai maksimum kita gunakan max, untuk mencari nilai minimum kita gunakan min, serta untuk mencari banyak data atau menghitung banyak data kita gunakan count. Nah, kita cobakan. Buka kurung. Kalau maksimum kita gunakan max atau max. Kemudian buka kurung. Nah, ambil selnya. Kita ingin mencari nilai maksimum yang ada pada kolom total nilai tugas atau PR. Nah, kita ingin mencari nilai maksimumnya. Kita lihat di sini, kita klik selnya, tarik sampai ke bawah. Kita ambil sel C4 sampai sel C13. Jangan sampai ini ya, sel C14 itu tidak masuk, sel C14 itu tidak masuk kepada nilai tugas PR. Nah, data yang kita ambil adalah dari sel C4 sampai sel C13, sampai data orang terakhir. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Nah, kita lihat hasilnya adalah 89. Kita coba lihat pada total nilai tugas PR ini, apakah benar nilai tertinggi dari total nilai tugas atau PR ini adalah 89. Mari kita lihat. Mirawati mendapat nilai 78, Jessica 89. Ini yang tertinggi ya. Ini baru yang tertinggi setelah kita baca dari Mirawati. Kemudian Andre Irawan 88, masih tinggi 89 tadi. Kemudian Muhammad Yamin 78, masih tinggi 89. Tiara dapat 88, masih tinggi 89. Monica dapat 78, masih tinggi 89. Kemudian Riana Febriana 70. Kamelia 67, Rinda Khairunisa 70, dan Teguh Septian 78. Nah, jadi di antara semuanya itu nilai tertinggi adalah 89 yang diraih oleh Jessica. Itu dia. Nah, begitu juga untuk yang sebelahnya. Jika kita ingin mencari nilai maksimum dari UH, kita juga gunakan fungsi yang tadi dan juga gunakan selnya, masukkan selnya. Sama itu ya, tidak ada bedanya. Jika kita masih menggunakan mencari nilai maksimum itu tetap sama. Coba deh perbedaannya nanti di mana letak dari sel tersebut atau data tersebut. Nah, kemudian kita klik yang ini. Ini juga sama seperti yang tadi, kita gunakan fungsi max. Bu contohkan satu lagi, sama dengan, karena kita ingin mencari nilai maksimum, maka kita gunakan fungsi max. Buka kurung, ambil selnya.
Sel ini dia terletak pada sel E4. Klik, kemudian tarik sampai E13. Nah, tutup kurung. Nah, Ibu rasa ini sudah detail ya. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, jadi nilai tertinggi dari nilai sikap adalah 87. Coba cek lagi, betulkah 87 adalah nilai tertinggi? Ya, betul, 87 paling tinggi. Kemudian kita lanjutkan kepada mencari nilai minimum. Nah, untuk mencari nilai minimum ini kita gunakan fungsi min. Kita masukkan rumusnya sama dengan ketik fungsi min. Nah, coba bedakan lagi ya. Kalau untuk mencari nilai maksimum itu max, kalau untuk mencari nilai minimum itu min. Nah, kemudian buka kurung, ambil selnya C4 sampai dengan C13. Selnya itu tetap sama, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi nilai terendah dari tugas adalah 67. Kita cek lagi, betul atau tidak? 88, 78, 70, 67, 70. Ya, benar ya. 67 adalah nilai terendah yang didapatkan oleh Camellia. Itu dia. Nah, kemudian untuk mencari nilai minimum pada UH juga seperti itu, sikap juga seperti itu, dan rata-rata juga seperti itu. Nah, kita cobakan pada sikap sama dengan min, buka kurung, ambil selnya, nah, tutup kurung, enter. Itu dia. Nah, kemudian menghitung banyak data atau mencari banyak data itu kita gunakan fungsi count. Nah, kita gunakan fungsi count. Kita akan tuliskan rumusnya. Penulisan rumusnya adalah sama dengan masukkan fungsinya count, kemudian buka kurung, masukkan sel yang ingin kita gunakan. Sel C4 sampai dengan C13. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, itu dia. Berarti data yang ada pada total nilai itu, kita hitung datanya ada 10 datanya. Kalau kita cek berdasarkan ini, memang 10 datanya. Kemudian, lanjutkan kepada sikap. Sikap juga seperti itu, sama dengan count. Kemudian pilih selnya E4 sampai E13. Kemudian tutup kurung. Nah, 10. Itu nilainya tetap sama ya, karena semua masing-masing data itu terdiri dari 10 data. Itu dia, makanya hasilnya tetap sama. Nah, jadi anak-anak Ibu, itulah beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai rata-rata, jumlah, maksimum, minimum, dan juga banyak data. Nah, Ibu berikan kesimpulan lagi. Untuk penulisan rumusnya itu tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya penggunaan fungsi apa yang ingin kita gunakan. Itu saja dia. Kemudian sel berapa yang akan kita gunakan. Itu dia. Jadi kita harus tahu, untuk menggunakan rumus ini kita harus tahu dulu lokasi dari data kita atau tempat dari data kita berada. Di sel mana dia, atau di kolom berapa dia, di baris berapa dia. Kita harus tahu dulu. Kalau sudah, nanti baru kita bisa menggunakan fungsi yang ingin kita pakai. Nah, baiklah anak-anak Ibu, itu dia kesimpulannya.